Alhamdulillah tak sampai 5 menit semua tokoh-tokoh DDI sudah berebut dari hati ke hati, dan Alhamdulillah hasilnya adalah insya Allah Ketua Haji Pak Said Al-Tutu SPD MSI, Wakil Ketua Pak Rustam Khalid SAG MA, kemudian Sekretaris Abdul Salam SPDI, Bendahara Umum Muhammad Ridwan SPDI MM, kemudian pembina Bapak Haji Muhammad Jalil, Dr. Haji Muhammad Jalil Patah MM, kemudian Haji Muhammad Amin SAG MM. Insya Allah inilah disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua yang hadir di tempat ini. Insya Allah nanti ini akan kita setujui di musda. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kami banggakan Ketua Umum Pengurus Wilayah Darul Dakwah Wakirsat Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Andi Adrus SMA. Yang saya hormati dan kami banggakan Sekretaris Umum PWDDI Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri SMA. Saya hormati dan saya banggakan Wakil Ketua Umum PWDI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Hajar Arif, Bapak Ibu-Ibu pimpinan STAI DDI, pimpinan pondok pesantren, dan segenap pimpinan madrasah-madrasah DDI se-Kabupaten Jeneponto yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wassyukurillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi dan bertatap muka. Tentu ini sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa semenjak kami diamanahkan menjadi PLT pengurus DDI Kabupaten Jeneponto, yang tentu tugasnya cuma satu saja, Pak. PLT ini adalah segera membentuk musda dan mengawal terbentuknya komposisi pengurusnya. Insya Allah akan segera kita laksanakan di Kabupaten Jeneponto ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon maaf karena semenjak SK dikeluarkan bulan November akhir 2022 itu, saya juga ini kebetulan sebagai konsultan percepatan pembangunan rel kereta api, Pak. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu mau naik kereta api, mau pare-pare, itu bisa kita fasilitasi. Alhamdulillah, kemarin Pak Menteri juga baru tiba, beberapa besok akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi saya mohon maaf betul ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena baru siang hari ini bisa datang bersilaturahmi. Dan alhamdulillah komposisi pengurus wilayah ini lengkap semua, Pak. Ada hanya bendahara umum yang tidak sempat karena beliau baru sempat perjalanan dari Bodeng kemarin dalam rangka Darul Dakwah Wakirsat juga. Tapi ada yang mewakili. Ya, ada wakil bendahara, ada wakil sekretaris, ada direktur sekretariat PWDDI, dan alhamdulillah sekarang wajah PWDDI itu berubah, Pak. Bukan lagi kita yang dilayani, tapi wilayah harus melayani PWDDI. Karena itu saya berterima kasih hampir semua elemen DDI di Jeneponto ini berharap di pesantrennya atau di tempatnya bisa diadakan silaturahmi
Dan alhamdulillah sebagai PLT yang diamanahkan oleh Pak Ketua Umum dan Pak Sekretaris Umum, saya sampaikan insya Allah kita cari tempat yang sejuk-sejuk sedikit dan semua bisa hadir, sehingga harapannya ke depan kita bisa segera melaksanakan musda. Kira-kira begitu Pak Ketua. Dan tapi sebenarnya kalau itu bisa dilaksanakan secara musyawarah jauh lebih baik. Saya berharap begitu. Beberapa teman-teman di Jeneponto seperti Pak Polres dan Pak Dandim sudah saya hubungi. Paling tidak juga ini memperkenalkan bahwa DDI itu ada di Jeneponto pada mereka. Tapi insya Allah kalau bisa kita ada titik temu pada rapat koordinasi kita antara wilayah dan PDDD Jeneponto pada siang hari ini, itu jauh lebih baik. Ibaratnya kita musda tapi sekedar mencari legalitasnya saja. Tentu itu yang kita harapkan. Dan untuk mempersingkat waktu karena sore dan malam kita juga masih ada di Bulukumba, saya mempersilakan kepada umum untuk memberikan arahan dan kata pengantar kepada kita semua dalam rangka rapat koordinasi wilayah dan PDDDI Jeneponto yang alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan. Saya persilakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat Bapak Sekretaris Umum PBDDI Profesor Dr. Muhammad Bakri, yang terhormat Kakanda Wakil Ketua Pak Kiai Ibnu Hajar dan Adinda Wakil Ketua Nur Hasan, serta seluruh tokoh-tokoh DDI di Jeneponto. Jeneponto ini adalah wilayah tengah di bagian selatan. Jeneponto ini adalah wilayah yang terbesar juga di bagian selatan. Oleh karena itu, Jeneponto ini sangat strategis untuk menjadi pusat pengembangan dan pergerakan Darul Dakwah wal Irsyad di bagian selatan. Bahkan kita berharap suatu saat ada perguruan tinggi yang besar di Jeneponto ini sebagai titik tengah wilayah selatan. Oleh karena itu, pada hari ini kita kumpul untuk membicarakan kemajuannya DDI. Kita semua sebenarnya, baik saya, Sekretaris Umum, Wakil Ketua, semua itu adalah pengabdian untuk DDI. Jadi ketika kita berbicara tentang DDI, maka di kepala kita adalah pengabdian. Sehingga di Jeneponto ini pun juga kami berharap para tokoh-tokoh DDI bisa bergerak bersama-sama membesarkan Darul Dakwah wal Irsyad di Jeneponto. Tadi di jalan saya ngobrol dengan ketua dan juga di luar. Sebenarnya kalau kita mau bermusyawarah di Jeneponto ini, tinggal diatur saja. Nanti siapa yang ketuanya, siapa wakil ketuanya, siapa sekretaris daerahnya, kemudian siapa bendaharanya, lalu kemudian kita masuk di musda itu hanya formalitas saja. Jadi kalau bisa tuntas hari ini jauh lebih bagus. Jadi kita semua terlibat dalam pengembangan dan awal Irsyad sebagai amanah dan melanjutkan cita-cita Almarhum Alina Triguta Ki Haji Abdurrahman Abodari. Sekira saya itu dan mungkin tambahan juga Sekretaris. Ya, saya persilakan Pak Sekretaris Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Ketua Umum PWDDI Sulawesi Selatan, yang saya hormati para wakil ketua umum dan juga PLT Ketua DDI Jeneponto, para tokoh, para pengurus, alim ulama, Darul Irsyad seluruh Kabupaten Jeneponto. Apa yang disampaikan kedua sebelum saya, Pak PLT dan Pak Ketua Umum, tentang bagaimana kita membesarkan DDI khususnya di wilayah selatan ini, lebih khusus lagi di Jeneponto, yang tentu memiliki potensial besar. Kenapa saya katakan demikian? Tadi kita dari arah lepas Makassar masuk Goa itu ternyata tidak ada DDI dan tidak ada juga pengurus DDI. Ujung destinasi perjalanan kami ini itu Bulukumba. Ternyata di Bulukumba juga tidak ada DDI. Padahal banyak alumni DDI. Goa, Bulukumba itu banyak alumni DDI. Nah, kita di sini Jeneponto ada pengurus DDI dan ada sekolah madrasah, bahkan perguruan tinggi DDI. Maka potensi DDI Jeneponto sebagai senter DDI di wilayah selatan ini sangat besar, sehingga penguatan secara internal itu adalah kelaziman. So, tidak mungkin kita bisa berpengaruh secara eksternal kalau di internal itu tidak ada sevisi dan semisi dalam membesarkan ulama. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan kalau DDI ini menjadi pusat keumatan. Dan saya kira DDI sebagai organisasi pendidikan, dakwah dan sosial, bagi pemerintah nyaman bersama dengan DDI. Kalau organisasi lain yang baru muncul itu mengkhawatirkan kesatuan, menghadirkan kebangsaan, menghadirkan kebinekaan yang lain. Tapi 70 tahun yang lalu atau 85 tahun yang lalu DDI berdiri, itu tidak pernah ada kedengaran DDI berseberangan dengan pemerintah. Nah, karena itu potensi ini juga kita harus maksimalkan kerjasama dengan baik pada pihak pemerintah, sehingga kita harapkan semua pengurus DDI seharusnya memiliki hubungan baik dengan pemerintah. Alhamdulillah PLT DDI Jeneponto ini Pak Nur Hasan, biasa akrab dipanggil dengan Caca, Pak Caca. Mungkin biasa kita dengarkan Pak Caca ya. Ini orangnya. Ya. Beliau ini punya pengabdian yang sudah lama di masyarakat, bahkan hubungannya dengan beberapa pemerintah daerah itu sangat bagus. Nah, kita harapkan dengan prototipe atau figur yang dimiliki oleh Pak Hasan ini kelak itu jaringan politik, jaringan pemerintah di seluruh kabupaten kota yang di Sulawesi Selatan itu bisa masif kita lakukan. Kenapa? Selalu saya katakan begini, Darul Irsyad itu sebagai ormas, tapi di pentas nasional dan regional Sulawesi Selatan, betul secara kultural kita mewarnai keagamaan di timur Indonesia.
tapi secara keorganisasian ternyata kita belum punya alas hukum. Karena kita tidak punya alas hukum, sehingga tentu pemerintah tidak ingin membantu, tidak berani membantu secara organisasi kepada DDI. Kalau mungkin secara kelembagaan dalam bentuk pendidikan mungkin bisa, tapi secara organisasi tidak mungkin, sebab kita tidak diakui oleh Kesbangpol. Nah, kita ini saya yakin di DDI Jeneponto juga mungkin belum pernah kita daftarkan di Kesbangpol. Pernah? Tidak pernah kan? Nah, di Sulawesi Selatan saja, ya. Oh iya, pesantren ada. Tapi secara organisasi, secara DDI, secara organisasi, ternyata kita tidak punya. Di Sulawesi Selatan saja baru 2 bulan ditumbuh Kesbangpol di Sulawesi Selatan. Nah, padahal kalau kita punya itu, maka hak kita untuk mendapatkan dana hibah sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pengembangan keumatan, dakwah sosial itu besar pengaruhnya. Dan sisa disentil pemerintah, sisa dihubungi pemerintah untuk kita bisa bekerja sama. Nah, ini saya kira menjadi tanggung jawab. Sering saya katakan sama teman-teman, kalau pengurus daerah tidak mengurus standar organisasi yang legitimate, valid, seperti Kesbangpol dan lain, itu artinya kita zalimi DDI. Kita zalimi DDI. Padahal DDI itu punya hak untuk mendapatkan bantuan hibah itu. Wahda Islamiyah yang baru hadir beberapa tahun ini, belum sampai umurnya 20 tahun saya kira, tapi di Makassar itu sudah dapat 3M sebagai organisasi Makassar. Biar di sini juga dapat berapa pada sini, enggak? Miliaran bukan? Coba bayangkan, kenapa Wahda yang tidak punya andil besar dalam pendidikan perjuangan kebangsaan ini, sementara DDI yang lebih dulu lahir daripada Indonesia, bahkan menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia, guru modalnya siapa itu? Tidak kenal. Dia menjadi pejuang sebenarnya, pejuang pendidikan, sektor pendidikan. Tapi mana sumbangan pemerintah kepada DDI? Kita tidak mau minta-minta, tapi kita menjadi bagian dari pemerintah untuk melakukan pengembangan. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita dipercaya oleh pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan sosial dakwah dan pendidikan. Nah, karena itu memang kepengurusan ke depan ini kita harapkan pengurus yang bisa bersilaturahim baik dengan pemerintah dan juga memiliki basis keumatan. Saya kira personality kepengurusan itu harus juga menjadi pertimbangan besar, karena DDI sebagai lembaga itu juga perlu diperkuat secara personality. Ya, kadang-kadang lembaga besar itu menjadi redup kalau tidak punya personifikasi kekuatan personal. Bahkan sebaliknya, lembaga yang biasa-biasa saja, bahkan lembaga yang baru muncul tapi kuat secara personality, bagus jaringannya di pemerintah, bagus dari punya banyak koneksitas, punya basis keumatan, bisa mempengaruhi media dan lain-lain. Lembaga yang biasa-biasa saja menjadi besar, tapi lembaga yang besar bisa menjadi redup. Nah, DDI ini sudah besar, tapi jangan sampai di tangan kita itu DDI mati. Nanti pasti kita susah masuk surga kalau ya guru tak sudah nikmati surga, tapi kita ini ditahan dulu sama mereka. Kenapa? Kau yang urusan DDI, kau yang tidak urus DDI.
Karena nanti itu di akhirat Pak, semua orang itu dikumpulkan sesuai dengan organisasinya. Iya. Ya. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, sesuai dengan di mana dia belajar agama. Jadi kalau orang tidak punya guru agama, agak susah masuk. Nah, kita DDI ini jelas sanadnya Pak. Ada guru modalnya dan pasti guru modal itu bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Jadi jangan lagi ragu-ragu dengan DDI. Sekarang ini bagaimana kita kompak bersama, ya, kita besarkan bersama, karena dengan kebersamaan DDI bisa menjadi besar, kembali besar. Saya kira demikian. Terima kasih. Minallah musta'an wal istiqlal. Ada lagi yang baru lagi. Allah musta'an wal istiqlal. Ada lagi yang lebih baru lagi. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Prof, Sekretaris Umum. Saya persilakan Wakil Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak selesainya kami dilantik sebagai amanah di wilayah, kesepakatan utama dalam rapat kerja kita harus melakukan roadshow, walaupun sedikit agak terlambat karena termasuk kesibukan ketua umum dan sekretaris umum, wakil ketua satu, sehingga baru kali ini kita dapat terlaksana. Itu pun rencananya hari ini rapat di wilayah, pengurus wilayah, tapi saya bilang kita memanfaatkan roadshow. Jadi ini tercipta di Empang pada tanggal 15. Jadi hanya beberapa hari kita sepakati, alhamdulillah terwujud hari ini. Dan harapan kita wilayah, bagaimana semua daerah di Sulawesi Selatan ini sudah terbentuk di prodi kita. Makanya begitu Pak Ketua Umum memberikan amanah SK beliau ke Wakil Ketua 1 Jenny Ponto, saya tak kalah, dan insya Allah besok kita singkat di Takalar. Walaupun tadi saya sudah ditelepon jam berapa tiba di Takalar, saya bilang besok, dan kita sudah lewati. Jadi insya Allah mudah-mudahan harapan Ketua Umum dan Sekretaris Umum dan kita semua di wilayah mengharapkan bahwa musda yang dilaksanakan oleh Jenny Ponto yang sudah kadaluarsa kepengurusannya cepat kita realisasikan. Dan salah satu dasar yang sangat yang kita lakukan di Darul Irsyad ini tidak perlu ngotot-ngototan, yang jelas bahwa amanah ini adalah amanah suci sebagai penerus cita-cita harapan untuk kita Kiai Haji Abdul Rahman Abu Dalem. Nah, kalau itu yang kita jadikan landasan untuk melaksanakan amanah ini, maka insya Allah saya kira kita semua siap untuk menghidupkan Darul Irsyad di Jenny Ponto ini. Dan saya yakin yang hadir ini adalah tokoh-tokoh utama Darul Irsyad di Jenny Ponto ini, dan insya Allah janganlah kita terlalu berlarut-larut sehingga kita bolak-balik hanya menentukan siapa-siapa. Yang jelas kita semua siap untuk mengabdi demi diri. Dan alhamdulillah pengurus wilayah insya Allah sudah berkomitmen untuk senantiasa melakukan silaturahim. Dan disampaikan wakil kedua, kalau perlu setiap madrasah DDI kita harus kunjungi. Jangan wilayah menunggu, tapi harus wilayah banyak-banyak turun ke bawah.
Apatah lagi kan kita ini personilnya banyak. Cuma karena ini adalah roadshow pertama, kita harus sama-sama supaya nanti kalau ada yang datang di antara kita, mereka sudah menganggap bahwa ini dari wilayah. Kalau satu-satu nanti datang dari yang lain, baru ditahu ternyata wilayah tempat. Kalau kita ini alhamdulillah dari awal sudah bangun. Makanya kemarin waksil Muslim dan Dawat dan wilayah, kita bukan memilih ketua dan sekretaris tapi paket. Jadi ini hasil paket. Jadi paket ketua dengan sekretaris betul-betul artinya menggambarkan bahwa DDI wilayah ke depan insya Allah jauh lebih baik dari sebelumnya. Walaupun baru 2 periode guru kita Ustaz Muhammad Yahya, dan sekarang periode kedua adalah guru kita Andi Adirus. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa bahu-membahu untuk menghidupkan Darul Dakwah. Apalagi sekarang perlu kami sampaikan, sudah banyak yang mau menawarkan tanah wakafnya. Ini tantangan buat wilayah. Tadi sudah disampaikan Kepala Staf Sekretariat Wilayah, kira-kira bagaimana menyikapi ini untuk yang memberikan, menawarkan tanahnya untuk wakaf dibangun sekolah DDI atau madrasah DDI. Ini adalah ini segar. Dan perlu juga saya informasikan, Bulukumba itu pernah ada DDI. Dan kebetulan yang mendirikan adalah saya punya seangkatan di Mangkosong. Saya punya letik, cuma keburu meninggal. Jadi meninggal beliau almarhumah, meninggal juga madrasahnya. Ini saya sangat-sangat disayangkan. Karena begitulah tadi, tidak satu visi misi dengan pelanjutnya. Kenapa saya katakan pernah ada? Karena waktu acara di Epo, di daerah Epo ini, di Epo tahun berapa itu, datang Menteri Agama Surya Dharma Ali. Ya, saya hadir waktu itu bermalam bersama santri saya dari Maros, dan dari Bulukumba ada itu DDI. Nah itu almarhumah. Saya punya seangkatan di Mangkosong, almarhumah Samsia Leo, saudaranya, kakaknya Murni Leo. Terima kasih dari kami. Insya Allah mudah-mudahan kedatangan kita ini terbentuk cepat seluruh pengurus daerah di Sulawesi Selatan, utamanya yang sudah kadaluarsa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa tawfiq irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Ketua Umum. Bapak Ibu, sebelum saya memberi kesempatan Bapak Ibu sekalian, saya sedikit menambahkan dari arah Pak Sekretaris Umum tadi, bahwa harapan wilayah ini administrasi organisasi kita benahi semua. Karena kita berharap nanti insya Allah kepengurusan yang baru di Ponto itu segera mendaftarkan di Kespampol. Tentu potensi-potensi DDI itu kita berharap bahwa semua kabupaten kota dan wilayah DDI bisa dapat dari provinsi dan kabupaten kota. Insya Allah wilayah DDI itu sebenarnya sudah bisa dapat, cuma terlambat kemarin kita mengajukan proposal itu bisa dapat sampai 1 miliar. Mungkin kalau perubahan ya, insya Allah bisa dapat. Tapi kalau di kabupaten, kalau seperti di Maros itu bisa sampai 500 jutaan. Kantor dibantu. Nah, kantor juga dibantu. Kalau di Maros itu kantornya DDI asli murni APBD Kabupaten Maros. Jadi, inilah semua potensi pengurus yang ada di wilayah DDI itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pemberdayaan DDI di semua kabupaten kota. Dan terakhir, mungkin Ketua Umum lupa menyampaikan bahwa insya Allah dalam rangka 85 tahun DDI, lahirnya DDI, insya Allah apakah akhir tahun ini atau awal 2024
itu kita akan melaksanakan silaturahmi nasional di, kalau perlu kita bungkus itu lapangan Karibosi. Perlu ini Pak. Kenapa? Supaya Dede itu tidak dilihat sebelah mata sama orang. Ya, misalnya Pak Gubernur menganggap Dede itu cuma di Mangkoso saja, padahal Dede itu sudah ada di mana-mana. Kenapa? Karena kita tidak pernah memperlihatkan power kita. Akhirnya Wahdalah yang bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Padahal pengabdian Dede itu di Sulawesi Selatan sudah 85 tahun. Nah, saya kira itu sifatnya informasi kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau disampaikan. Tentu harapan besarnya awal Februari kalau memungkinkan kita sudah selesai terbentuk pengurus yang baru yang ada di Jeneponto ini. Jadi kita bergerak cepat ini sehingga APBD perubahan. Saya sebenarnya secara pribadi Pak dekat dengan Pak Bupati Jeneponto, tapi apa yang kita mau bawa kalau pengurusnya ada? Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan ya dari belakang dulu. Yang pertama Pak Haji. Mana yang baru? Ya, saya persilakan disebutkan namanya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Idhar Yakub. Idhar Yakub. Termasuk pendiri saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya persilakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak saya akan saya pesantren berbasis DPI. Yang pertama saya mohon maaf karena yang lalu saya lah yang membuat itu mau Ustaz. Jika saya selalu mengganggu saya untuk selalu bertanya. Kenapa Pak saya lakukan itu? Jadi Jeneponto yang jaya. Saya lakukan itu. Kenapa? Jadi Jeneponto ini punya potensial sangat luar biasa. Kenapa saya katakan itu? Semua tingkat sektor di Jeneponto ini ada semua orang ini. Kalau misalnya kita bos, dia tidak bos itu jadi kita ke KPU di dalam ada BPI. Bahkan ada paling tuan di desa saya di Selatan. Mulai dari kepala desanya sampai ke satu dan beda semua. Ini luar biasa kalau saya ini. Oleh karena itu, bagi saya perkaya luar biasa pada saudaranya. Urusannya ini cepat dibentuk. Kenapa? Menurut ingatan saya, waktu kita 15 tahun. 15 tahun ini kita jalan dulu saya harus. Kenapa? Kita tidak tahu. Tidak ada yang mengenalkan kita. Jadi kita sekali lagi melakukan kegiatan-kegiatan di DPI itu menurut selera masing-masing. Kalau misalnya saya dengan Pak saya itu ke Samarinda, ya kita sama-sama saja. Tidak ada penggaul, tidak ada juga ada kita. Kita ke wilayah itu di mana-mana saja kalau ada kegiatan DPI, jalan kita tidak ada yang memusuhi. Oleh karena itu, pokok-pokok di luar biasa. Tinggal ada demokrasi. Nanti kita lakukan modal itu
salahnya, tapi ada penggawaannya. Ini ada yang mengurusi. Jadi sekali lagi kita jalan menurut dengan masing-masing. Karena itu seandainya tidak melanggar ADART, cukup yang PRT tidak saya menjadi ketua PBD seandainya. Tetapi kalau seandainya ini kita tahu bahwa itu melanggar ADART, ya marilah untuk jadi kontinus pertarungan pertarungan PDI sama mungkin menjadi potensi. Oleh karena itu terima kasih banyak atas sekali lagi saya mohon maaf, saya yang lokal itu bahkan sudah mau kita beras ini PDI Pak, kita bersama ayo ya dia apa namanya diisikan atau tidak, bahkan diisikan saja cari diisikan saja, silakan kalau mau. Dan setelah saya mencoba ke ini kok ternyata mandek sampai situ, kenapa melanggar. Jadi dulu dijanji silakan selalu, tapi nanti selesai soal wilayah sebelum itu kita sudah jalan, dan saya lah yang memperoleh. Mohon maaf kalau saya salah ya, kenapa saya lakukan itu. Sekali lagi saya mau ada pengurusan tidak ingin disebut, itu saja. Tidak mengatakan bahwa saya paling hebat dan itu tidak. Itu saja kita perjuangkan bahwa harus ada pengurus yang definitif. Ya selalu memiliki organisasi. Jadi sekali lagi saya utang kali ya, mohon maaf kali ini kalau hal-hal itu dianggap salah. Ya, sekali lagi saya lakukan itu demi bagaimana mulusnya DPI Kabupaten menjadi kota yang terbaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Saya Pak Haji yang duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, Ketua KMI Kecamatan Mangkalak, sekaligus jadi tadi Pak Kiai bilang ini mau dari Pak Kemenang biasa. Kami besar, insya Allah kita akan sampai minggu lagi. Insya Allah waktu KMI konten melaksanakan dari Allahumma wafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, yang baik pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan Pak Ketua, Pak Sekretaris dan Staf Penduduk. Saya Abdul Salam, salah satu kepala madrasah naungan PDI di Provinsi itu DPS Provinsi. Nanti kami akan mengusahakan ke tingkat pengurus jemaah dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Dari semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Bapak Ketua 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 Sekretaris dan para pengurus ini tidak ekstra dilakukan sehingga begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada?
Cukup? Cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, karena boleh dikata kita semua yang hadir ruangan ini bersepakat bahwa segera ada kepemimpinan baru supaya ada nahkoda. Kira-kira begitu Pak ya? Tinggal sekarang mekanismenya seperti apa? Kira-kira gitu ya. Tentu mekanisme itu kita harus kembali ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi tadi saya ditanya ketua umum dan wakil ketua umum sama Pak Sekretaris, apakah ini bisa langsung menjadi Pormusda? Sebenarnya nggak bisa juga, karena begini, karena kita ini mau bekerja sama dengan pemerintah, mesti ada hasil keputusan-keputusan. Saya sebenarnya lebih setuju kalau apa yang disampaikan ketua umum, sekretaris umum, wakil ketua umum, bahwa kita berembuk sebagai sebuah keluarga di DDI Jeneponto, ya, berembuk, membentuk formaturnya, dibicarakan secara kekeluargaan, siapa yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, dan seterusnya. Jadi prosesnya harus tetap melalui musda. Kalau misalnya hari ini kita bersepakat minggu depan kita musda, nah, minggu depan kita musda. Nanti saya koordinasi supaya musdanya bisa dihadiri Pak Bupati, bisa dihadiri Kapolres, bisa dihadiri Dandim, Forkopimda, sehingga DDI itu mereka juga tahu bahwa DDI Jeneponto itu ada. Nah, kita semua punya potensi ke situ, Bapak Ibu sekalian. Karena itu, karena kita mencintai DDI dan kami pun hadir di sini dengan kesibukan masing-masing ini. Saya kemarin ini Pak Menteri Perhubungan ada Pak, tapi saya bilang saya mau ke Jeneponto. Kenapa? Karena kecintaan kita pada DDI. Dan tentu saja saya juga tidak mau lama-lama jadi PLT DDI Jeneponto. Tugas saya juga terlalu banyak Pak. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa musda itu legitimasi saja. Tapi kita semua yang ada di tempat ini sudah bersepakat nih masuk di arena musda, bahwa ini kita tunjuk menjadi ketua, ini sekretaris, ini sih. Sehari kita bisa keluarkan SK-nya kira-kira gitu. Dan pelantikannya kita bisa hadirkan lagi. Kenapa ini mesti kita undang Pak Bupati, Forkopimda yang lain? Karena muara kami di wilayah ini, teman saya di DPRD Maluku, Jeneponto itu banyak. Sehingga untuk mendorong DDI Jeneponto bisa mendapatkan dana hibah itu sangat besar. Dengan catatan harus terdaftar di Kesbangpol. Nah, karena itu semua kabupaten kota, tidak hanya Jeneponto, itu kita percepat ini. Kami langkah maju ini di wilayah. Dan insya Allah musdanya itu 100% wilayah yang biayai. Tidak ada kita bebani teman-teman di DDI Jeneponto. Kita tidak mau lagi seperti kemarin-kemarin, nanti sedikit-sedikit minta sumbangan dan sebagainya. Ini kita biayai murni dari wilayah. Nanti kita setujui tempatnya di mana, apakah minggu depan atau awal bulan Februari, tergantung kita harus selesaikan hari ini. Kira-kira gitu Pak ya, supaya cepat. Kalau kita mau cepat, nanti kami juga koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu dari saya. Mungkin ada arahan yang iya. Terima kasih Pak Pelaksana sebelumnya. Jadi saya menanggapi dan saya secara formalitas. Ya, saya setuju sekali tuh. Orang tua kita
sangat bijak. Kemarin Pak di PW wilayah itu waktu muslim sama juga begini. Akhirnya kita pertemukan Pak Doktor sama Pak Profesor dengan beberapa teman-teman yang maju. Alhamdulillah hanya 5 menit selesai. Beliau ketua umum, ini sekretaris umum, yang lain menjadi pengurus ketua dan seterusnya. Nah, kalau itu yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian, maka tentu saya sebagai PLT sangat merespon itu, dan izin ada waktu ketua umum, Pak Sekretaris Umum, Wakil Ketua Umum untuk bisa bertemu dengan 4 kandidat ini. Dan hari ini kita tetapkan tanggal berapa kita musda. Nanti secara bersama-sama bersilaturahmi dengan Bupati Jeneponto, kapan kita laksanakan musdanya, atau musda tidak perlu dihadiri Bupati, nanti pelantikannya dihadiri Bupati lebih bagus. Nah, nanti biaya musdanya jangan Bapak pikir, pokoknya sekarang ini wilayah melayani PDDD. Kemudian soal Hari Pahlawan, Hari Guru Pahlawan itu insya Allah sudah dibentuk ini Pak. Itu PD yang sudah dibicarakan, bahkan sebenarnya ya sudah lama jalan. Malah sekarang mau informasinya mau direvisi, malah salah satu saya diminta jadi ketua panitianya itu. Tapi saya bilang saya menjelang bulan April itu sudah sangat padat sekali. Jadi kita mempersingkat waktu mungkin, atau ada yang kita mau sampaikan Pak Ketua? Bisa beberapa toko di samping yang 4, beberapa toko yang ada diajak ke ruangan sebelah, bicara dari ke hati dengan ketua umum dan sekretaris. Kita menerima hasil saja. Bagaimana, setuju Pak? Setuju ya? Oke. Ayo Pak Ustaz, Pak Sanal, Misalnya yang ikut itu mewakili masing-masing pesantren, madrasah dan perguruan tinggi, atau juga ada mungkin tambahan sesuai dengan kesepakatan kita di sini. Karena itu barangkali perlu, karena saya belum dapat banyak informasi berapa pesantren di sini. Satu pesantren. Kalau pesantren itu berapa madrasah? Tiga. Pesantren apa saja? Kita. Dari kasih mana? Terus dari tiga. Ada tiga. Lalu kemudian perguruan tinggi kan pelatihan ada. Ya, saya usulannya Pak Haji Idar tadi, mungkin segera kita ini yang disebutkan nama-namanya tadi mungkin bisa mengambil tempat di luar ruangan. Ya, saya pesan. Ya, jadi begini. Kalau ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, ini sebenarnya kan para penggawa. Kalau di luar itu sudah bersepakat para penggawa
bawah di atas, saya kira di bawah adalah Sumatera juga itu pasti akan ikut. Nah maksud saya Pak, kita tuntaskan hari ini, kemudian musdahnya itu melegitimasi, karena kita tidak bisa musda yang harus melegitimasi itu hasil, nggak boleh keluar kita dari situ, itu pasti cacat hukum, tidak kuat ya. Makanya kalau sudah di tingkat elitnya itu ada nih kesepahaman secara kekeluargaan, siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua dan seterusnya. Nah ini yang kita bawa ke musda. Jadi musda itu melegitimasi saja. Jadi musdanya tidak perlu lama-lama. Iya. Ada kesepakatan toh secara internal dan tidak ada lagi yang lari dari kesepakatan itu. Dan kami menyampaikan Pak, kami di wilayah ini semua netral ini. Kita gimana caranya DDI Jeneponto segera punya panglima, ada pimpinan yang bisa mengarahkan. Dan saya kira kan tidak ada tuh pimpinan ini karena kita tidak digaji. Nah, jadi tidak ada bos, semua sama. Cuma kita pengen ada ketua kelas, ada pimpinan yang bisa mengarahkan kebijakan-kebijakan DDI Jeneponto ke depan. Kalau bisa kita bertemu di belakang seperti urusan Pak Idar tadi lebih mantap. Ada Pak Rustam, ada Pak Zainal, ada Pak siapa lagi? Pak Ridwan, ada Pak Rahman, ya ada Pak Salam. Nah, iya. Atau ikut saja 12 orang gimana? Itu gitu. Ada kecamatan. Iya, silakan Pak Kiai. Jadi sebenarnya ya, Bapak Ibu sekalian, memang kita cacat hukum Pak kalau kita tidak musnah. Meskipun posisi saya sebagai PLT ini sebenarnya hanya mendorong musnah, mempersiapkan musnah saja. Tidak ada tugas lain itu PLT di organisasi manapun itu, karena saya ya alhamdulillah hampir 80% hidup saya organisasi, karena lama di HMI, lama di ini. Jadi kita mau ada legitimasi. Tentu saran Pak Haji Idar tadi itu menarik. Jadi kita selesaikan secara kekeluargaan. Semua elemen komponen dari Jeneponto bersepakat bahwa formaturnya ini, kemudian ini yang menjadi ketua, ini jadi sekretaris ini. Lalu kita undang musda itu langsung ketua Palumani. Karena legitimasi yang kita butuhkan Pak ya, jadi kuat. Nah ini kalau wilayah mau menunjuk sebenarnya boleh-boleh aja Pak, nggak susah sih. Nah cuma kita tidak mau lagi ada komplain nanti. Jangan nanti wilayah like and dislike. Saya pengen Jeneponto yang harus menentukan nasibnya. Jeneponto yang harus memilih siapa yang mau menjadi penggawanya. Nah, kami mau begitu. Kalau wilayah mau langsung menunjuk kemarin udah selesai, tidak perlu kita datang ke sini untuk melaksanakan apa hari ini kita ya bersilaturahmi. Nah, tapi kita butuh legitimasi musda, tapi yang kita bawa ke musda ini hasil hari ini, pertemuan kita pada hari ini. Nah, si mana nih ketemu maki ini, apakah kita melibatkan semuanya
atau yang mau maju menjadi calon itu bertemu, duduk bersama dengan ketua umum, dengan sekjen, sekretaris, kemudian mengambil kesepakatan. Iya bisa. Jadi kalau kita bersepakat hari ini, musda langsung pelantikan. Nah itu pilihan-pilihan Pak ya. Jadi musda hanya mengambil legitimasi, langsung pelantikan. Kan tidak perlu lama. Jadi semua pengurus juga sudah hadir. Ya, terima kasih Mas Alam. Saya kira patut kita apresiasi bahwa kecintaan kita terhadap DDI dan semua yang hadir di sini adalah satu tubuh ini. Kita ini satu batang tubuh. Dan tentu kalau ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu ada pemilihan sebenarnya. Saya sebenarnya menghindari juga pemilihan. Tapi kalau tidak ada jalan alternatifnya pasti pemilihan. Nah, kita tentu berharap semua tokoh-tokoh DDI yang ada di Jeneponto itu duduk bersama, ya, duduk bersama, bicara dari hati ke hati, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang menjadi bendahara. Setelah itu kita kerja bersama-sama ini, mulai wilayah, PD, PB, bersama-sama membesarkan DDI di Jeneponto. Kira-kira begitu Pak. Ya silakan Pak Haji. Ada mic, Pak. Oke. Ya, saya lebih konkret. 4 orang yang disebutkan tadi atau lebih. Kemudian kita sepakati di ruangan ini mungkin ada dari unsur pesantren, ada dari unsur perguruan tinggi, ada dari unsur madrasah. Ya bisa. Ada sekolah umum. Jadi gini Pak, madrasah itu kan biasanya pesantren yang menaungi. Ya kalau sudah ada pesantren, tidak perlu lagi madrasah untuk masukkan normatifnya. Jadi kecuali kalau sekolah umum misalnya tidak ada naungan pesantrennya, berarti kan ada yayasannya di situ. Nah itulah satu yang mewakili dari sekolah umum itu. Ya, untuk mengakomodir ini ADRT seperti tadi kita bilang. Jadi pesantren kan ada 3 ya. Nah, kemudian perguruan tinggi 1, berarti sudah 4. Apalagi yang tidak disebut? Pengurus kecamatan ada enggak? Ya, itu berapa kecamatan di sini? 11 kecamatan. Yang hadir berapa? 4. Ya 4 itu. Ya begitu. Nah untuk supaya karena tim formatur biasa tidak terlalu banyak, maka mungkin dari kecamatan ada yang mewakili kecamatan itu. Jadi ada perwakilan kecamatan untuk masuk di formatur. Jadi pesantren itu ada 3, perguruan tinggi 1, mewakili kecamatan. Karena 11 ini jumlah kecamatan, 1 dari 11 itu ditunjuk untuk masuk di formatur. Ya, bagaimana? setuju nggak itu? Oke, kalau kita setuju kita ketuk palu ya. Nanti silakan Pak Ketua Umum dengan Pak Sekretaris Umum sama yang disebutkan tadi bisa ke belakang. Nanti kita teruskan di sini Pak. Ya, sama Pak Kiai. Silakan. Supaya kita mempersingkat ini. Supaya dari hati ke hati hasilnya kita tunggulah. Ya Pak Salamnya, silakan Pak Salam.
di sana. Ada mobil-mobil apa? Kita selesai dulu ya. 15 menit lah. Oh, semua ngomong dari ini. Alhamdulillah, tak sampai 5 menit. Semua tokoh-tokoh DDI sudah berebut dari hati ke hati, dan alhamdulillah hasilnya adalah insya Allah Ketua Haji Pak Saidal Tutu SPD MSI, Wakil Ketua Pak Rustam Khalid SAG MA, kemudian Sekretaris Abdul Salam SPDI, Bendara Umum Muhammad Ridwan SPDI MM, kemudian pembina Bapak Haji Muhammad Jalil, Dr. Haji Muhammad Jalil Patah MM, kemudian Haji Muhammad Amin SAG MM. Insya Allah inilah disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua yang hadir di tempat ini. Insya Allah nanti ini akan kita setujui di musda, ya. Jadi musda itu kita hanya ketuk palu saja dan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus. Insya Allah mudah-mudahan Pak Bupati bisa hadir. Nah karena itu, ya, kalau bisa Bapak Ibu sekalian, formatur yang sudah ada ini, kalau bisa dilengkapi SK pengurusnya, lebih mantap lagi. Nanti tinggal diambil nomor telepon saudara Rizka Yadi dengan Muhammad Adlan, dia yang buat SK-nya. Jadi kita hadir musda sekaligus pelantikan, SK itu sudah langsung dibacakan. Nah pertanyaannya, tanggal berapa kita musda dan pelantikan? Kalau bisa secepatnya. Kalau wilayah ini lebih cepat lebih baik. Sabtu Minggu saya tanggal izin 28 dan 29 ada acara. Bagusnya itu kita musda dan pelantikan biasanya hari kerja, Pak, supaya Bupati Forkopimda juga bisa hadir. Ruang pola. Nah kalau bisa di ruangan pola kantor Bupati lebih mantap. Ya, miladnya DDI hari Rabu, kita laksanakan hari Rabu saja. Hari Rabu, tanggal berapa coba adalah? Udah masuk kedua deh. Hari Rabu. Tanggal 8 Februari kita musda sekaligus pelantikan ya. Ya. Rabu tanggal 1 ini. Tanggal 1 Februari Rabu depan. Tanggal 1 ya, boleh Pak ya. Nanti semua kita ini berkewajiban menyampaikan kepada seluruh PC siapa ketua panitia? Pak Bendara ya. Ketua panitia Pak Bendara itu segera deskakan Pak Adlan. Nanti sekretarisnya siapa? Kalau bisa kita ketemu Pak Bupati sebelum tanggal 1 itu, ya. Jadi kita silaturahmi dengan Pak Bupati sebelum itu dan mengundang sekaligus mengundang beliau untuk hadir. Kalau bisa dilaksanakan di ruangan pola, alhamdulillah, kantor Bupati. Saya kira clear Pak ya. Selesai ya, tanggal 1 hari Rabu, insya Allah kita musda sekaligus pelantikan.
Dan ketuanya adalah, ketua panitia adalah Pak Ridwan. Nanti siapa sekretarisnya dikirim ke saya Pak Ridwan. Segera kita SK-kan, PLT meng-SK-kan. Kemudian itu melegitimasi untuk mengundang nanti bupati apa dan lain sebagainya. Saya kira cukup Pak ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan dan silaturahmi kita pada sore hari ini, terlebih dahulu saya undang Pak Wakil Ketua Umum Ustaz Ibnu Hajar untuk bacakan doa. Mau lagi menelpon. Kalau begitu Ustaz siap. Baik, sebelum kita ada di tempat ini, ucapkan kalau kita baca doa, mari kita belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi ibadah sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yufaqiru. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li jalali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ya Ya Qayyum ya Qayyum Ya Qadim ya Rabbal Alamin Qayyum ya Qayyum ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiai. Luar biasa. Hari ini kita betul-betul mendapatkan bisa menyembuhkan pikiran kita untuk membesarkan Darul Dakwah Wal Irsyad di Jeneponto ini. Jadi apa yang disampaikan Andre Golota dalam bapak ini, Nona DDI ternyata anuku, kira begitu ya. Dan sangat luar biasa ini para tokoh pendiri dari generasi pertama di sini ada dan generasi kedua, luar biasa sampai hari ini tetap eksis memikirkan DDI. Itu semua bisa terwujud karena rasa cinta kita kepada Darul Dakwah Wal Irsyad. Dan sebelum saya mengakhiri, mari kita bersama-sama mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Al-Maghfurullah Andre Golota Haji Abdul Rahman Abodal. Al-Fatihah. Amin. Dan mari kita membacakan surah Al-Fatihah kepada seluruh Andre Golota, seluruh pendiri, seluruh perangkat, seluruh tokoh DDI yang sudah mendahului kita semua. Hari ini mungkin lagi bukan dan pulih. Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baru terasa ringan saya sebagai PLT. Kita bisa foto bersama ya sebelum kita berpisah. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di bawah situ sebagian di atas. Ayo Pak, Pak Haji Sena, Pak Rustam, sini. Pak Salam, Pak Haji, sini semua di atas, sebagian di bawah. Jadi hari ini merupakan perjalanan bagi kita untuk memulai langkah besar kita Di atas ke sini Pak. di DDI di Jeneponto. Sini Pak. Pak Haji. Sini di sebagian di bawah. Sini Pak. Anu, ayo dulu. Pak, ayah, Pak Ketua dengan Pak Wakil, Pak Sekretaris di sini sudah. Ayo sini. Ya Pak Sekretaris. Ayo Tina. Sini. Cukup ya? Muat. Ada juga videonya nak. Saya bilang dia beli jenis kompor kan ikut. Video. Baru kasih begini tangan. Oke. Tembak. Siapa kita? Siapa kita? Dede Jeneponto. Hari Selasa kita ke Padang, satu hotel.